Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Kita ketemu lagi bosku. Gimana bosku? Di bulan Ramadan ini masih lancar ya puasanya. Mudah-mudahan bosku semua ibadah puasanya diberi kelancaran dan sehat selalu. Oke bosku, kali ini kita akan nge-review dan juga pemasangan dari jagoannya Sansui. Nah, ini dia bosku. Jadi kita akan nge-review kelas premiumnya dari HU Android Sansui ya bosku, yaitu Sansui Duragon, dan ini yang Gen 2 bosku. Kemudian ini RAM-nya kebetulan yang 6 dan 128 GB. Beh, mantep banget bosku. Jangan skip videonya ya bosku, tonton terus sampai selesai biar bosku nanti nggak gagal paham dan tahu kelebihan dari Sansui Duragon ini. Nanti Sansui Duragon ini juga akan kita pasang di mobil CR-V Gen 3 bosku. Nah, ini mobilnya saya spill dulu ya. Ya, itu dia mobilnya bosku. Jadi nanti akan kita pasang di CR-V Gen 3 itu bosku. Oke bosku, seperti biasa nggak usah babi bu bebo, langsung aja kita lihat penampakannya dari si jagoan Duragon ini bosku. Let's check it out. Oke bosku, sebelum kita buka kita lihat dulu kemasannya ya bosku, karena dia salah satu Android premiumnya dari Sansui ya bosku, dan ini yang Duragon Gen 2. Jadi kemasannya dia pakai case koper seperti ini bosku, mantep banget ya. Di sini ada logo Sansui, di sini ada tulisan ukurannya 9 in, dan di sini ada keterangan RAM-nya ya, 6 plus 128 GB. Dia sudah kilet bosku, jelas ya, dia kilet display. Kemudian untuk di belakangnya itu spesifikasinya bosku seperti ini. Jadi untuk spesifikasi singkatnya dia sistemnya pakai Android 10. Kemudian untuk RAM-nya 6 plus 128 GB. Untuk CPU-nya dia pakai octa-core ARM Cortex TM ya bosku. Dia screen resolution-nya itu sudah Full HD. Kemudian touchscreen-nya itu sudah 2.5D G+G ya bosku. Nah, untuk illumination-nya itu RGB LED, kameranya front dan rear sudah support untuk yang 1080 ya bosku ya. Langsung aja kita buka bosku. Ya, ini ada case juga seperti biasa ya Sansui ya. Kalau case yang seperti ini biasanya untuk perkabelannya. Kita cek untuk perkabelannya bosku. Ah, betul kan? Ini untuk perkabelannya. Untuk Duragon ini agak beda ya bosku ya. Ini untuk bracket universal. Jadi kabel-kabelnya itu dia didesain lebih kelihatan eksklusif ya, lebih mahal. Kalau untuk kabel input strumnya sih sama aja bosku, seperti ini. Tapi untuk kabel-kabel output RCA-nya itu agak beda bosku. Jadi untuk ini kabel flash disknya yang 2 biji, yang di belakang itu juga desainnya agak berbeda ya bosku ya. Jadi seperti ini, kepalanya tidak hitam polos. Kemudian ini untuk soket RCA outnya jika kita pasang power amplifier, dan ini untuk soket pin 20 nya bosku. Jadi seperti ini ya bosku ya. Nah, ini untuk soket kamera input. Oke bosku, sekarang kita lihat device nya. Nah, ini dia bosku, si jagoannya Sansui Duragon Gen 2. Nah, seperti ini ya bosku ya. Kalau untuk tampilan emang Sansui Android yang 9 in 10 in ya hampir sama ya bosku. Yang ngebedain nanti pada saat dia sudah menyala bosku. Nah, untuk belakangnya agak sedikit beda. Untuk Duragon ini dia tidak berwarna hitam ya bosku ya. Untuk ngebedain dia agak berwarna abu-abu keunguan gitu bosku. Dan di sini ada brand Sansui-nya ya bosku ya. Di sini ada logo ya, embossnya Sansui. Oke, langsung aja ya bosku, kita nyalain Androidnya. Seperti video yang pernah saya review juga bosku, kayak gini nih yang Sansui Gamma. Jadi kalau QLED memang agak beda ya. Di boot lootingnya juga dia nyalanya sudah terang ya bosku ya. Apalagi ini yang Duragon ya bosku ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kelentek dulu biar lebih jelas. Oke bosku, untuk bootloadingnya dari Duragon ini waktunya tidak butuh waktu yang agak lama ya bosku. Jadi
waktunya sebentar aja dia sudah langsung masuk ke home seperti tadi. Nah, ini dia sudah menyala lagi. Oke, ini ternyata untuk fitur kamera 360 nya bosku, karena kalau untuk Duragon sudah support untuk fitur kamera 360 ya bosku ya. Jadi seperti ini untuk tampilan kamera depan. Nah, ini dia bosku. Beh, mantep banget ya bosku ya. Jadi bening banget. Oke bosku, langsung aja kita masuk ke menunya. Kalau menu di Sansui, semua jenis Sansui untuk yang generasi baru ya tampilannya hampir sama ya bosku ya. Tampilannya seperti ini. Dan kalau bosku tanya, bang gimana touchscreen-nya Duragon? Touchscreen-nya Duragon karena kelas premium ya jelas bosku. Touchscreen-nya enak banget. Dia sudah dilengkapi voice command ya bosku ya, pasti ya. Sedangkan untuk yang Gen 2 saja sudah ada voice command, untuk ini pasti voice command sudah pasti bisa digunain bosku. Dia sudah Android Auto juga dan Apple CarPlay juga bosku. Ini ya, di sini connect-nya di Z-Link, ada Carbit Link. Itu mereka untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Sekarang kita masuk ke equalizer dulu ya bosku ya. Tampilan equalizernya seperti ini bosku. Jadi equalizernya Duragon tampilannya seperti ini bosku. Ada user 1, user 2, user 3. Jadi kita bisa memori 3 jenis tampilan equalizer. Kemudian kalau kita mau masuk ke equalizer presetnya seperti ini. Kalau yang sudah disetting ada jazz, voice, pop, klasik, movie, dan rock. Kalau kita masuk ke user, tampilannya lebih friendly bosku. Jadi tidak terlalu menampilkan banyak band, kita masih bisa atur-atur sendiri. Jadi masih enak ya. Nah, ini juga untuk pengaturan subwoofer. Kalau kita pasang subwoofer juga ada untuk pengaturannya. Jadi subwoofernya nanti hasil suaranya lebih enak lagi. Kemudian ini juga ada bass filternya. Keren ya bosku ya. Jadi equalizernya tampilannya user friendly, gampang digunainnya. Oke, sekarang kita masuk ke car settingnya bosku. Nah, untuk tampilan car settingnya juga seperti Android Sansui pada umumnya. Terus akhirnya yang ngebedain apa bang? Biasanya yang ngebedain nanti di factory settingnya ya bosku ya. Ini display sama seperti ini, untuk sound juga sama ya seperti ini. Kemudian kita masuk ke factory. Kita masuk. Untuk passwordnya sama ya bosku ya. Untuk Sansui yang sudah kelasnya seperti ini, passwordnya sama yaitu 06 kali. Nah seperti ini. Nah ini dia bosku. Jadi di reverse input type-nya itu ada perbedaan ya bosku ya. Di sini ada single refreshing, ada blind spot visual 8, ada blind spot visual 8 untuk yang spirit, power yang front. Kemudian ini untuk defaultnya itu 360 AVM. Jadi dia sudah support kamera 360 support ya bosku ya. Oke, seperti ini bosku. Ini ada untuk pengaturan equalizer bandnya juga. Jadi yang ngebedain itu. Kemudian kita lihat di device infonya. Nah ini memorinya 6 GB, storage-nya 128 ya buat ROM-nya. CPU-nya dia sudah pakai 8 core bosku. Jadi nggak kuat core ya, tapi dia sudah e-core. Nah untuk MediaTek-nya dia sudah pakai MTK 8257. Jadi lebih tinggi ya dari Gen 2 ya. Karena dia yang premium, jadi dia sudah pakai MediaTek yang lebih tinggi dari Gen 2. Oke bosku, seperti ini ya. Terus nanti kalau bosku yang sudah beli Gen 2 ini atau yang minat, link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video ya bosku. Dan bagi bosku yang kepengen pasang sendiri di mobil, ikutin terus videonya sampai selesai bosku. Karena si Sansui Duragon Gen 2 ini akan apa aja review pasang di CR-V Gen 3 itu bosku. Jadi tonton terus ya bosku ya. Oke, lanjut. Setelah semuanya selesai terpasang ya bosku ya, kabel-kabelnya semuanya kita tinggal taruh aja nanti HU Androidnya Sansui Duragon ini. Untuk cara pemasangan HU Android merek apapun ya bosku ya, bosku bisa lihat videonya di sini ya bosku ya, sudah pernah saya upload bosku. Jadi yang pengen belajar masang HU Android sendiri atau head unit sendiri, silahkan tonton videonya. Oke bosku, sekarang langsung kita pasang-pasang semuanya bosku, kita rapihin. Mantap, ganteng banget ya bosku ya.
Oke, sekarang kita nyalain dan kita tes hasilnya bosku. Let's check it out. Kita starter dulu. Dia masih bot loading ya bosku. Oke bosku, dia sudah menyala. Sekarang kita setting dulu untuk equalizernya bosku. Sebelum kita style musiknya. Di sini saya mau lebih tinggiin untuk treble-nya. Karena ini kita nggak pakai power amplifier ya bosku, jadi cuman ngandelin head unit. Tapi untuk speaker depannya ini kita menggunakan split dari Embassy bosku, karena kebetulan bawaan mobilnya speakernya mati ya bosku. Bassnya kita naikin, kita bikin kurva aja seperti ini cukup. Kemudian bass filternya naikin dikit. Oke, kita setel musik. Kita pakai flash disk aja bosku. Untuk yang lain bosku. Oke bosku, ini sedikit tambahan ya bosku ya. Jadi untuk sekelas Duragon saja yang sudah QLED, yang sudah RAM-nya besar, dia sama sekali nggak ada lemot. Cuman Sansui di sini kekurangan untuk yang Duragon adalah dia tidak ada tema ya bosku. Jadi dia sudah kamera 360 panoramic view ready bosku seperti ini, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa ganti-ganti tema ya bosku. Jadi tidak ada untuk kita kalau misalkan mau ganti tema gitu bosku. Nah itu aja sih kekurangannya bosku. Jadi kalau kita lihat di menunya seperti ini, si Duragon ini ya saya harus bicara jujur ya bosku, dibandingin dengan Gen 2, Gen 2 lebih unggul bosku. Walaupun beda spek ya, karena beda RAM gitu, tapi Gen 2 lebih unggulnya dia bisa ganti-ganti tema, banyak tema gitu dia. Sedangkan di Duragon ini nggak ada ya bosku kita untuk ganti tema gitu bosku. Ya itu aja sih minusnya dari Duragon ini, tidak ada untuk ganti temanya. Jadi kita mesti masukin sendiri ya bosku. Kalau mau kita ganti pakai apa gitu, pakai wallpaper ya kita masukin sendiri via flash disk gitu bosku. Jadi seperti itu bosku. Kalau untuk suara mantap bosku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya bosku ya. Untuk review Duragonnya dan pemasangannya di CR-V Gen 3 seperti ini bosku. Dia voice commandnya juga sudah ada, sudah ready. Cuman minusnya satu, kita tidak bisa untuk ganti-ganti tema. Jadi dia seperti Android Sora atau apa gitu ya bosku ya, yang mid-range bosku. Sedangkan di Gen 2 sendiri, Gen 2 itu bisa banyak tema kalau kita mau ganti ya bosku ya. Kelemahannya hanya itu aja bosku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Ramein kolom komentarnya kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa like videonya juga. Bantu terus Apa Aja Reviews biar bisa memberikan video-video tutorial atau video-video review yang bermanfaat buat bosku semua. Buat yang baru nonton, jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Android Sansui Duragon keren banget.